Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di 8 kota radio Smart FM. Gimana hari libur Anda? Semoga menyenangkan, dan di hari libur ini kami tetap hadir menyampaikan informasi dan juga talk show yang menginspirasi Anda. Dan tentunya di malam hari ini dalam Smart Motivation kita akan membahas topik yang sangat menarik dan motivasi kita Smart Listeners tentang Leadership Habits for Effective Communication. Dan sebelum saya sapa Pak Eloy, untuk Anda semua silakan Anda bisa bergabung ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan terkait dengan topik kita atau tanggapan, saya tunggu di WhatsApp sekarang juga di 0812 11 12 959. Sekali lagi topik kita adalah Leadership Habits for Effective Communication atau kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif, bersama dengan Bapak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Morning. Selamat malam Mas William, dan good morning semuanya. Siap menginspirasi. Gimana kabar di hari libur ini Pak Eloy? Alhamdulillah semuanya sehat, dan kita juga mau menyampaikan kepada semua sahabat yang merayakan, kita ucapkan selamat memperingati ya Hari Maulid Nabi Muhammad hari ini ya. Jadi kita akan saling menginspirasi sampai nanti jam 9 malam, Mas William. Oke, topik kita di malam hari ini adalah kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif. Kenapa topik ini diangkat, Pak Eloy? Oh yes. Karena pekan-pekan sebelumnya kita banyak membahas mengenai personal habits, dalam artian bagaimana kita memimpin diri sendiri. Dan smart listeners, sahabat TML, kita paham bahwa leadership memang betul dimulai dari memimpin diri sendiri, leading self. Tetapi setelah memimpin diri sendiri, kita kemudian beralih kepada tahap yang kedua, memimpin orang lain atau memimpin anggota tim. Baru nanti leading function di dalam memimpin fungsi-fungsi, department, divisi, direktorat, sampai leading organization. Nah, tetapi kemudian yang paling mendasar adalah bagaimana kita membangun relasi dan kita berkomunikasi dengan orang lain, karena kalau itu sendiri belum bisa kita lakukan dengan baik, maka tentu saja proses dan kualitas kepemimpinan kita menjadi tidak maksimal. Bahkan saya ingat Mas Willem, ada satu kutipan yang disampaikan oleh orang bijak bahwa leadership is about people. If you don't like people, you cannot lead. Bahwa kepemimpinan itu adalah tentang relasi antar manusia. Dan kalau kita tidak menyukai manusia, kita tidak menyukai dan tidak terampil membangun relasi dan berkomunikasi, maka kita tidak akan mungkin bisa memimpin dengan baik. Demikian, Mas William. Betul, kemampuan komunikasi menjadi sangat-sangat penting ya dalam kepemimpinan. Nah, kalau begitu tipsnya atau langkah awal yang perlu diketahui oleh seorang pemimpin atau calon-calon pemimpin, ini seperti apa Pak Eloy? Yes, malam ini kita akan mulai dari 4 tips dulu ya. Kita akan simpan 4 tips berikutnya di pekan mendatang. Kecuali kalau ternyata kita harus membicarakan seluruhnya malam ini, then why not? Nanti kita lihat. Mudah-mudahan ada juga para sahabat yang ikut ikut aktif bertanya, dan kita bisa saling berbagi kisah. So, yang pertama kita mau bicara tips yang pertama tentang check yourself. Periksa diri Anda. Nah, itu biasanya kalau di training-training Mas William, saya itu menceritakan kisah seorang kakek yang sedang tidur di sofa
ketika cucu-cucunya yang masih kecil lagi mencoba menggoda si kakek. Mereka pergi ke lemari es dan menarik keluar sedikit keju Limburger yang baunya sangat tidak sedap. Mereka mengambil keju itu dan diam-diam mengoleskannya pada kumis si kakek. Kemudian cucu-cucunya ini bersembunyi untuk melihat apa yang kemudian akan terjadi. Nah, setelah beberapa saat, hidung si kakek mulai bergerak-gerak, kemudian kepalanya mulai bergoyang, dan akhirnya si kakek duduk tegak dan dengan cepat mukanya kelihatan masam. Dia berkata, ada yang berbau busuk di sini. Ia kemudian berdiri, berjalan ke dapur, membau-bau di sana dan berkata, wah, bau busuk juga di sini. Pada titik itu ia memutuskan untuk pergi keluar, menghirup udara segar. Namun ketika menghirup udara, ia mendapati bau busuk itu ada lagi di sana. Seluruh dunia bau busuk, keluhnya. Nah, kisah seperti itu, smart listeners, mengingatkan kita bahwa bagi seseorang dengan keju busuk Limburger Jeep di bawah hidungnya, apapun akan berbau busuk. Demikian juga bila kebusukan itu terdapat di dalam diri seseorang, ia akan sulit sekali, Mas William, membangun relasi dengan orang lain. Why? Karena ia sering memiliki perasaan curiga yang berlebihan atau prasangka buruk terhadap orang lain, kan? Bayangkan seseorang yang sering iri terhadap kesuksesan orang lain, maka ketika ia meraih suatu kesuksesan, entah itu dalam bisnis, dalam karir, ia itu akan cenderung merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu iri dengan dirinya. Nah, ini kita bisa nanti bahas loh, karena ini real terjadi di sekitar kita, di kantor. Makanya sering juga terjadi konflik dan kerjasama tim itu menjadi terganggu karena ini seseorang yang belum mampu menerima atau menghargai dirinya sendiri misalnya. Waduh, itu akan sangat sering merasa bahwa orang lain menolak atau merendahkan dirinya. Akibatnya apa, smart listeners? Ia pun tidak mungkin bisa menerima, menghargai, apalagi mengasihi orang lain, termasuk anggota tim yang dipimpinnya, bahkan keluarganya sendiri. Mengapa? Karena ada kalimat yang sering kita dengar bahwa kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. We cannot give what we don't have. Maka untuk dapat menerima dan menghargai orang lain, bekerja sama dengan orang lain, apalagi memimpin orang lain, kita harus terlebih dahulu mampu menerima dan menghargai diri sendiri. Nah, smart listeners, karena itu dari tips pertama ini, kita perlu memeriksa diri kita dan belajar untuk menyingkirkan sifat-sifat negatif yang menghambat relasi kita dengan orang lain. Hal ini bisa kita bahas lebih mendalam sebetulnya, dan saya berharap justru smart listeners bisa ikut berkontribusi nih. Mungkin ada gitu loh pengalaman di kantor atau bahkan di dalam pertemanan atau di rumah, suami istri sendiri bisa ribut gara-gara ini loh, karena ketika suami mengatakan kalimat tertentu yang dia tidak ada keinginan untuk menghina istri, tetapi karena istri tadi itu punya insecurity tertentu, malah bawaannya jadi marah dan akhirnya ribut itu. Ayo kita bahas dari sana, Mas William. Check yourself sebagai poin pertama, tips yang pertama. Nanti akan saya gali lagi, smart listeners. Punya pengalaman juga mungkin di kantor atau di dunia profesional Anda, berelasi dengan klien, orang lain. Nanti juga Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini sekarang juga di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan yang berikut. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership,
kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi, 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next Certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Kita masih dalam Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini Smart tentang kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif. Tadi di sesi awal, salah satu tipsnya adalah check yourself. Kita periksa diri kita, apakah kita mengalami satu hal yang begitu negatif dari kita sehingga kita nggak bagus gitu ya dalam berelasi dengan orang lain. Baik itu klien atau mungkin orang-orang baru yang kita temui, bahkan juga pasangan. Nah, cara ngeceknya itu gimana Pak Eloy? Kita kan juga ingin tahu ya, bener nggak sih kita ini punya semacam hal yang negatif sehingga mengganggu relasi kita dengan orang lain? Very good. Mas William, di pekan-pekan sebelumnya kita bahkan pernah membahas mengenai leadership blind spots. Blind spot itu adalah area yang tidak dipahami oleh seorang pemimpin. Nah, biasanya kemudian ada dua hal. Yang pertama, kita bisa meminta feedback atau masukan dari orang-orang terdekat. Entah itu pasangan kita dan juga orang-orang yang ada di dalam tim kita di kantor. Tetapi hal yang kedua yang sangat efektif adalah ketika ada orang yang entah itu complain, entah misalnya kita punya customer complain begitu ya, atau kita mendapatkan evaluasi tertentu dari atasan, maka take it seriously. Oleh karena apa? Itu menjadi salah satu cara untuk kita bisa memahami diri kita yang sebenarnya. So yes, ini sederhana, tetapi pertanyaan Mas William betul sekali. How do we know? Nah, tentu saja memang harus secara sengaja untuk kita mencari tahu. Dan dengan dua tips tadi, itu akan terbuka kok. Bahwa tidak akan 100% juga kita mengenal dengan berjalannya waktu. Kita akan seperti kulit bawang ya. Satu persatu kita akan mulai pahami. Tetapi knowing is not enough. Setelah memahami, dan bagaimana kita berjuang untuk memperbaikinya. Seperti itu, Mas William. Berjuang untuk memperbaikinya setelah kita mengetahui apa kekurangan kita ya. Dan check yourself, smart listeners, gimana Anda dengan relasi Anda di kantor, apakah baik-baik saja? Karena memang di dunia profesional kita kan juga memang selalu dan mungkin bisa dikatakan diwajibkan untuk bertemu dengan banyak orang, Pak Eloy. Nah, ada nih beberapa orang yang mungkin kayaknya nggak cocok deh sama ini, kayaknya nggak cocok deh sama ini. Nah, ini mungkin salah satu contoh realnya ya, Pak? Oh ya, itu bisa terjadi di dalam teori atau training-training mengenai kerjasama tim misalnya. Itu kan ada minimal 4 tahapan. Yang pertama adalah forming. Jadi tim itu dibangun sama seperti pasangan suami istri ketika membangun keluarga gitu kan ya. Di dalam tim ada orang yang bergabung dalam divisi marketing atau sales atau
finance and accounting misalnya, itu di-form, itu dibentuk. Nah, setelah dibentuk, maka muncullah tahapan yang kedua, namanya adalah storming. Nah, storm itu terjadi badai. Nah, di tengah-tengah badai inilah terjadi konflik satu dengan yang lain. Dan banyak orang yang tidak bertahan di tengah storm atau badai ini, Mas William. Akhirnya kemudian, kalau itu adalah pasangan, kemudian mereka berpisah. Atau kalau di kantor ada yang mengundurkan diri dan seterusnya. Tetapi sebetulnya ada tahapan yang ketiga, namanya adalah norming. Itu adalah normal, di mana masing-masing mulai belajar untuk menyesuaikan diri. Dan baru nanti yang keempat namanya adalah performing. Nah, bahkan kalau sudah performing itu bertahan lama, itu kemudian sampai pada puncaknya, namanya adalah high performing. Bahwa kemudian ada adjourning namanya, di mana itu pasti akan ada perpisahan, bahkan suami istri pun akan ada perpisahan, karena Tuhan memanggil salah satu pulang, dan itu bisa membawa yang namanya kesedihan. Tetapi itu tadi, saya mau membahas pertanyaan Mas William di stormingnya, bahwa minimal itu yang pertama dulu, bahwa pasti terjadi yang namanya ketidakcocokan, namanya juga masing-masing punya karakter, punya sifat yang berbeda. Jadi saya selalu mengatakan biasa aja, nggak usah kemudian terlalu sensitif, terlalu baper, biasa saja. Justru yang kedua adalah then apa solusinya? Nah, tadi solusinya pertama masuk ke dalam dulu, check yourself. Jangan-jangan di saya nih, kan tadi saya ada memberikan contoh di segmen sebelumnya bahwa you cannot give what you don't have. Saya tidak bisa memberikan apa yang tidak saya miliki. Artinya, kalau saya sendiri belum menerima diri saya, boro-boro menghargai diri saya, maka saya tidak mungkin bisa menerima, apalagi menghargai rekan kerja saya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah konflik ini terjadi karena apa? Jangan-jangan tadi, masalah pertamanya adalah karena saya sendiri belum bisa menerima dan menghargai diri saya. Kalau itu ternyata problemnya, maka saya harus mencari solusi dulu. Caranya bagaimana? Well, saya harus membangun penghargaan dan penerimaan pada diri itu. Nah, di situ masuk ke dalam konsep yang selama ini saya sampaikan mengenai theocentric motivation and leadership. Now, theos artinya Tuhan, centric artinya pusat. Artinya apa? Saya harus membangun identitas diri saya, bukan hanya atas performance saya, tetapi dari bagaimana Tuhan melihat saya, yaitu apa? Well, kalau Tuhan sampai menciptakan saya di muka bumi, theocentric mengajarkan bahwa itu ada satu alasan. Apa alasannya? Karena Tuhan tahu bahwa kalau Eloy dan Mas William tidak lahir, itu artinya apa? Indonesia, Asia, dan dunia akan kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka kalimat itu akan menolong kita bahwa, oh, jadi diri saya sekurang-kurangnya saya dalam hal ini dan hal itu, Tuhan sendiri memandang saya tuh punya potensi untuk bisa saya berikan kepada dunia. Itu akan membantu untuk kita bisa menghargai diri. Demikian, Mas William. Baik, nah tips selanjutnya nih Pak Elo, leadership habits for effective communication. Apa yang perlu diketahui oleh Smart Listeners dan perlu dipraktekkan kira-kira? Yes, yang kedua, check your view on others. Jadi kalau tadi check yourself, lihat ke dalam, sekarang bagaimana kita memandang orang lain. Periksa cara pandang Anda terhadap orang lain. Dan saya biasanya juga menjelaskan ini di ruang-ruang training, di kelas-kelas training, menggunakan satu penelitian, studi yang pernah dilakukan di Harvard oleh Dr. Robert Rosenthal. Beliau melakukan beberapa eksperimen, dan apa yang dilakukan itu, ia mengumpulkan 3 kelompok mahasiswa, dan masing-masing mahasiswa itu diberikan sekelompok maus atau tikus sebagai bahan penelitian. Dan ia memberitahukan kepada kelompok pertama dari mahasiswa tersebut, hey, Anda beruntung, Anda akan bekerja sama dengan tikus-tikus jenius, katanya.
Tikus-tikus ini telah dikembangkan untuk memperoleh kecerdasan dan memang sangat cerdas. Tikus tersebut akan tiba di ujung labirin tanpa kesalahan dan memakan banyak keju. Karena itu, ayo belilah banyak keju untuk tikus-tikus jenius ini. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, si Robert Rosenthal tadi mengatakan, well, tikus-tikus yang kalian dapatkan adalah tikus-tikus biasa, average mouse. Tidak terlalu cerdas, tetapi ya juga bukan tikus yang bodoh. Tapi mereka ini bisa dikatakan tikus rata-rata. Tikus tersebut akhirnya akan tiba di ujung labirin dan memakan kejunya, tetapi jangan terlalu berharap banyak ya. Tikus-tikus ini akan mempunyai kemampuan dan kecerdasan rata-rata sehingga kinerjanya pun ya tetap rata-rata. Nah, kemudian dia berkata kepada kelompok ketiga, hey, maaf ya, tikus-tikus yang kalian dapatkan kali ini ternyata tikus yang di bawah rata-rata. Well, kalau menggunakan kata yang kurang sedap didengar, agak bodoh. Kalau ternyata pun ada di antara tikus-tikus ini yang tiba di ujung labirin, itu sebetulnya hanya sebuah kebetulan. Karena tikus-tikus ini, ya memang tadi seperti sudah disampaikan, mereka kurang pinter sehingga tentu saja kinerjanya rendah. Saya tidak yakin kalian bahkan perlu membeli keju. Pasang saja di ujung labirin tersebut sebuah tulisan tanda berbunyi keju. Nah, apa yang terjadi sama listeners? Selama 6 minggu berikutnya, mahasiswa tersebut melakukan eksperimen dengan kondisi ilmiah yang tepat dan tikus-tikus jenius tersebut tampil seperti jenius. Mereka mencapai ujung labirinnya dengan cepat. Dan apa yang terjadi dengan tikus rata-rata? Well, beberapa tiba di ujung labirin, tetapi beberapa tidak. Dan kemudian tikus-tikus yang kurang pintar tadi benar-benar merasa mengalami kesulitan. Dan apabila seekor tikus benar-benar menemukan ujung labirinnya, jelas itu hanyalah sebuah kebetulan. Jadi smart listeners, intinya begini. Di ujung dari eksperimen itu, si Robert Rosenthal tadi menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa sebetulnya tikus-tikus itu semuanya sama. Nggak ada tikus pinter dan rata-rata dan bodoh, nggak ada. Semua datang dari pembiakan yang sama. Pertanyaannya, kenapa kok tikus itu ada yang ternyata berhasil mencapai labirin, ujung labirin, ada yang rata-rata dan ada yang tidak sama sekali? Bukan karena tikusnya bodoh atau pinter, bukan. Tetapi dari cara para mahasiswa itu memperlakukan si tikus-tikus tersebut. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di dalam tim kerja kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita temui setiap hari. Apakah kita memperlakukan mereka dengan rasa menerima, menghargai, dan percaya bahwa mereka bisa kemudian perform, atau justru dari awal kita sudah meragukan dan melabel, termasuk label-label kepada Gen Z yang dikatakan ini adalah strawberry, be very careful karena where focus goes, energy flows. Kalau kita sudah melabel seseorang dengan yang kurang positif, itu akan menentukan cara kita memperlakukan mereka. Dan cara kita memperlakukan mereka malah ternyata mempengaruhi kinerja mereka pula. Demikian Mas Willem. Betul, setuju banget apa yang disampaikan oleh Pak Eloy. Bagaimana seorang pemimpin memperlakukan timnya itu sangat berpengaruh. Nanti saya akan gali lagi, smart listeners. Untuk Anda semua yang ingin memberikan tanggapan, saya tunggu di WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. The Spirit of Sales Warrior, customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price.
Topik kita di malam hari ini Smart Business tentang leadership habits for effective communication, kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif. Tadi di sesi sebelumnya bahwa salah satu tipsnya adalah check your views of others. Ini menarik banget nih ya tentang poin yang nomor 2 ini. Bahwa seorang pemimpin itu juga perlu memperlakukan timnya dengan baik. Nah, kategori baik atau mungkin perlakuan seorang pemimpin itu seperti apa sih Pak Eloy yang ideal? Mungkin bisa dapat gambaran nggak? Yes. Well, ada golden rules-nya sebetulnya, Mas William. Lakukanlah kepada orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diberikan kesempatan untuk maju, untuk berhasil, maka kesempatan itu kita berikan kepada anggota tim kita. Tetapi bahkan yang paling sederhana kan tadi, yakinkah kita bahwa kalau kita melihat diri itu diciptakan di tengah dunia karena ada bakat, ada kekuatan khusus yang dipercayakan oleh Sang Pencipta, maka bagaimana kalau semua orang yang ada di dalam tim kerja kita, bahkan yang kita temui setiap hari, kita yakin dulu bahwa orang itu pasti dia juga punya kekuatan tertentu. Betul. Maka di tim kami misalnya, di Capstone, Mas William, kita itu kan punya semacam misi, visi, dan prinsip bersama yang kita pegang. Yaitu apa? Kita menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Supaya apa? Dengan menemukan tujuan dan potensi ini, kita meyakini bahwa orang tersebut akan bangun pagi lalu kemudian bekerja dengan penuh gairah. Ini yang kami sebut dengan 3P. So purpose, potential, and passion. Nah, sehingga dengan demikian baru setelah mereka menemukan 3P ini, maka nanti mereka bisa menjadi leaders atau pemimpin di bidang masing-masing untuk hasil yang 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan Mas William tadi adalah, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Bahwa semua orang diciptakan ada purpose atau tujuan khususnya dari Sang Pencipta. Betul. Dan untuk memenuhi tujuan itu, pasti juga Sang Pencipta memberikan potensi bakat tertentu. Bahwa kemudian belum terlihat, nah itu justru tugas kita sebagai pemimpin untuk menggali dan menolong mereka menemukan potensi tersebut, supaya nanti mereka bisa melepaskan potensi itu dan mendapatkan hasil terbaik untuk kita bersama. Seperti itu Mas William. Memaksimalkan potensi mereka yang mungkin belum kelihatan ya, tapi sebagai seorang pemimpin ya kita perlu memunculkan kemampuan-kemampuan tersembunyi itu ya. Ini keren banget nih. Baik, nih Pak Eloy, kalau kita masuk ke tips yang ketiga, apa yang kaitannya dengan leadership habits for effective communication? Izin ya Mas William, sebelum saya ke sana, saya kasih catatan kecil dari diskusi kita tadi supaya teman-teman yang mendengarkan itu juga tidak akhirnya ada mis pemahamannya. Karena saya paham sebagai seorang pemimpin atau mulai dari level supervisor, manager, apalagi direksi dan para owner gitu ya. Kita paham sekali bahwa dikejar oleh waktu dan ada angka-angka yang mau tidak mau harus diraih. Yeah. Karena kondisi kan memang persaingan tanda kutip nih menggila Mas William, sehingga ada 100 orang yang siap untuk menggantikan posisi seorang direktur atau seorang manajer bila dia tidak perform. Nah ini yang kemudian selalu menjadi tekanan tersendiri bagi seorang pemimpin ketika dia lihat anggota timnya. Yes, dia memang sih ada potensinya, tetapi kalau gua tunggu 3 bulan lagi baru keluar nih potensi. Padahal
matriks atau ukuran keberhasilan saya sebagai manajer atau sebagai direktur itu diukur juga setiap minggu dan setiap bulan. Jadi akhirnya itu selalu tuh menjadi yang mana dulu ya. Sehingga banyak yang terpaksa dalam tanda kutip mengambil yang sudah jadi, Mas William. Karena ya di satu sisi hati sih mau untuk mengembangkan potensi itu. Tetapi di sisi berikutnya saya dikejar oleh waktu. Jadi mohon maaf, mungkin ada tempat lain yang bisa membantu si A, si B, si C untuk mengembangkan potensi tersebut. Tetapi khusus untuk perusahaan kita di masa saat ini, mohon maaf, saya harus mengambil yang sudah siap untuk membantu perusahaan mengejar dan meraih mimpi-mimpinya. Jadi memang kondisi di lapangan seperti itu adanya, Mas William. Saya hanya mau kasih catatan kecil supaya kita memahami apa yang memang dirasakan oleh para pemimpin di luar sana. Betul, ada target angka juga biasanya. Iya, jadi di satu sisi ada idealismenya kita nih, tetapi realitas di lapangan memang tidak selalu sesuai dengan idealisme itu. Well, itulah realitanya, Mas William. Oke, Pak Eloy, kalau membahas tips yang ketiga, apa nih ya tentang leadership habits for effective communication? Well, ini juga sederhana sekali. Saking sederhananya tips yang ketiga ini, sederhana untuk dilakukan, tetapi juga sederhana untuk tidak dilakukan. Jadi saking sederhana untuk dilakukan, juga sederhana untuk tidak dilakukan. Dan banyak orang yang ternyata tidak melakukannya. Saya bicara pada diri saya sendiri, karena ya saya juga tidak luput dari kesalahan itu. Jadi, small listeners, sahabat YML, yang ketiga ini adalah greeting. Menyapa, as simple as that. Bayangkan, smart listeners, Anda tiba di kantor, apalagi kalau ini adalah minggu pertama atau bulan pertama Anda bergabung dengan salah satu tim, dan Anda pertama kali bertemu dengan atasan, manajer, atau direktur, atau yang pemilik perusahaan, dan dia tidak menyapa Anda. Atau Anda menyapa dia, tetapi dia tidak memberikan sapaan yang seperti welcoming you. Itu adalah apa itu? Pertemuan dan pengalaman pertama yang bisa mengganggu relasi-relasi berikutnya. So, sapalah untuk memulai relasi dengan orang lain. Menyapa, mengirim pesan bahwa I see you, ya toh? Then I accept you, dan bahkan I respect you. Dan semua orang membutuhkan itu. Hal itu secara alami kemudian, Mas William, menolong kita untuk membangun relasi yang lebih baik. Sebagian pemimpin, ya karena itu saya dorong untuk sesibuk-sibuknya kita, hal-hal yang sederhana ini perlu terus kita ingat dan kita lakukan, karena intinya adalah Anda memilih untuk menyapa orang lain. Dan Anda memilih juga untuk memulai relasi yang baik dan menciptakan koneksi, bekerja sama, berkolaborasi dengan solid. Dan I know ada banyak para pemimpin yang memang terlalu sibuk berpikir hal-hal yang strategis. Dan itu bisa membuat semacam excuse gitu loh, sebagai alasan bahwa, hey, don't you see, saya ini bukan hanya mikirin hal-hal kecil seperti itu. Saya tuh mikirin mengenai ini loh, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. I know, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kalau bicara leadership, and leadership is about people, dan hal yang sederhana ini pun kita perlu terus saling mengingatkan. Demikian, Mas William. Menyapa ya, ini berlaku untuk Anda para pemimpin, walaupun itu sedang sibuk-sibuknya, sedang mungkin hektik gitu ya, dengan segala macam target, deadline, atau mungkin pemikiran yang strategis yang lagi pusing gitu ya, tetap harus menyempatkan waktu untuk menyapa timnya, Pak, ya, dengan greeting selamat pagi, atau mungkin kalau ada yang sakit juga kita tanyakan kabarnya, karena ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menguatkan tim itu sendiri ya, Pak Eloy. Banget. Tadi thank you, Mas William, betul sekali ketika kita menyapa, khususnya ketika mereka sedang sakit atau sedang berduka, karena itu bicara mengenai caring. Dan ada kalimat yang bagus sekali ya, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli kok
berapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu berapa banyak kita peduli. Dan itu butuh dibuatkan sistemnya. Di tim kecil kami, sudah lama sekali saya mengatakan kepada mereka, kalau tiba di kantor, pastikan bersalaman satu dengan yang lain. Karena saya pernah membaca, itu ketika kita bersalaman ya, itu ketika telapak tangan ini ketemu dengan telapak tangan orang lain, itu ada neuron-neuron yang membuat kita menjadi lebih dekat dan lebih solid di dalam berelasi. Namun karena kemudian terjadi COVID tahun 2020, 2021, 2022 kan tidak boleh bersalaman. Jadi itu terbawa sampai tahun 2022, 2023 dan kemudian saya ingatkan mereka, minimal sekarang ya kita apa namanya itu ya, salam COVID lah waktu itu ya. Tetapi itu perlu karena gini Mas William, bicara mengenai interpersonal relation itu tidak semua orang bisa, ya kan? Ada loh orang-orang yang pintar sekali di sekolah, namanya personal mastery, bisa memimpin diri sendiri. Tetapi untuk membangun relasi dengan orang lain itu tidak banyak orang yang punya keterampilannya, sehingga harus dibuat sistem. Dan salah satunya memang dipaksa dengan sistem yang seperti tadi. Kalau sampai di kantor, ya minimal kalaupun nggak boleh bersalaman, hi, good morning. Dan itu terbiasa di beberapa perusahaan, dan bahkan sampai pulang pun ya jangan pulang dengan cuek dengan orang di sebelah kiri sebelah kanan kita. Ayolah biasakan dengan see you tomorrow, sampai ketemu besok, have fun, atau hati-hati di jalan. Itu hal-hal yang simple, tetapi ternyata itu sangat mempengaruhi relasi di dalam kerja sama tim. Demikian Mas William. Mungkin dampaknya tidak bisa dirasakan langsung saat itu ya Pak, tapi mungkin efeknya akan panjang jika itu memang dijadikan sebuah sistem atau kebiasaan yang baik. Oh sangat, karena kita kan manusia sosial ya, dan semua orang itu yang paling ditakuti kan rejection. Orang tuh nggak mau merasa ditolak. Tetapi ada orang yang tidak menyapa atau tidak mengatakan goodbye, see you tomorrow, karena takut ditolak, karena memang belum dibiasakan. Nah ini culture. Ketika kita masuk ke satu perusahaan, kita membangun culture dan mulai dari hal-hal seperti ini. Sehingga orang yang tidak menyapa atau tidak say goodbye ketika dia pulang, dia akan merasa, hey, something wrong with me, saya harus melakukan ini. Dan itulah kerjaan daripada leader sebetulnya, hal-hal seperti ini ya dibudayakan saja. Masih ada satu tips lagi, smart listeners, sekaligus nanti juga akan saya bacakan beberapa pertanyaan serta pendapat yang masuk. Tetaplah bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi, 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer.
Masih membahas topik tentang kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif. Sebelum saya sapa Anda yang sudah memberikan pertanyaan, ada satu tips mungkin Pak Eloy bisa menyampaikannya dengan singkat ya. Yang keempat Pak Eloy, sebelum nanti minggu depan akan dilanjutkan lagi ini tipsnya Smart Listeners. Silakan Pak. Yes. Jadi kita sudah bahas mengenai check yourself, itu yang pertama. Yang kedua, check your view on others. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang lain. Dan tadi yang barusan itu kita bicara mengenai greetings. Nanti kalau memang kita bisa bahas lebih lagi, greetings itu harus ditemani dengan senyuman. Tetapi langsung kepada yang keempat, itu berbicara tentang ask, bertanya. Dan itu pun juga ada seninya, Mas William. Kebiasaan kepemimpinan yang baik adalah bertanya kepada orang lain. Ini tidak mudah bagi sebagian besar pemimpin karena para pemimpin terbiasa justru godaannya mau ngomong, mau memberikan direction, mau menasehati, dan itu yang membuat orang kemudian justru tidak engaged di dalam komunikasi atau pembicaraan yang sedang terjadi. Dan hal-hal yang sederhana adalah menanyakan kabar, menanyakan apa yang kemudian sedang menjadi tantangan di dalam pekerjaan yang sedang dihadapi. Bisa pertanyaannya personal, kalau memang sudah cukup dekat, atau minimal how is family. Kami membiasakan di dalam tim kerja kami, ketika kita meeting mingguan untuk 1 sampai maksimal 3 menit, karena tim kami bukan ratusan orang, tetapi tim yang kecil saja, untuk mereka mengupdate terlebih dahulu tentang keluarga mereka selama minggu sebelumnya sampai hari itu. Dan itu perlu untuk kita kemudian tidak hanya bicara mengenai professional work, kerja terus. Betul. Sehingga ketika nanti ada orang-orang yang ditawarkan kerja di tempat lain pun, dia berpikir 2 kali karena dia belum tentu mendapatkan emotional bonding seperti ini di dalam tim kita. Sementara sesederhana itu dulu, Mas William, mengenai asking. Bertanyalah bagaimana kondisi, bagaimana tantangan, apa harapan-harapan dari anggota tim Anda masing-masing kepada para leader. Demikian, Mas William. Bisa dikatakan care ya Pak, peduli ya. Absolutely. Dan itu memang cara terbaik untuk kita menunjukkan bahwa kita peduli kepada orang lain. Sedikit, Mas William, anak saya yang kedua, sekarang kelas 1 SMP. Dan baru saja pindah dari SD-nya, jadi sekolah SD-nya beda dengan SMP-nya ini. Dan tentu saja ada alasan kenapa saya memindahkan anak saya. Demikian juga dulu anak saya yang pertama, dari SD pindah ke SMP yang berbeda. Karena saya ingin mengajar mereka beradaptasi dan berteman dengan orang-orang yang baru. Nah, anak saya ini sekitar 2 minggu yang lalu, dia mau membelikan hadiah tertentu untuk temannya yang baru di sekolah itu. Karena temannya itu ulang tahun. Tapi kemudian ketika kami bicara, ternyata mahal banget untuk ukuran anak itu ketika berpikir memberikan hadiah untuk teman yang baru. Dan saya bertanya, why do you do that? Dan salah satu pembicaraan itu adalah karena memang dia ingin diterima di dalam komunitas yang baru ini, which is untuk anak usia 1 SMP, must make sense. Tapi kemudian saya mengatakan, sayang, coba pikirkan kalimat yang berikut ini. Saya bilang, kalau kamu ingin diterima oleh teman-temanmu, cara pertama yang kamu lakukan justru adalah belajar untuk menerima mereka. Kalau kamu ingin disukain oleh teman-temanmu, cara kamu yang paling pertama adalah belajarlah untuk menyukai mereka. Dan cara untuk menyukai orang lain, menunjukkan kepada orang lain bahwa you accept them and you care for them, adalah dengan bertanya. Jadi betul yang Mas William tadi, bertanya itu adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita peduli dan kita mau menerima mereka. Betul Mas William? Yes. Baik, dan tips selanjutnya akan disampaikan minggu depan, Smart Listeners. Jadi Anda harus menyimak ya Smart Motivation di episode berikutnya ya, pada hari Senin jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan sebelum waktunya habis, saya akan menyapa Anda yang sudah memberikan tanggapan atau pertanyaan dari 0813 6944 sekian-sekian. Ini tidak ada nama ya. Jika kita sudah memperlakukan semua cara untuk memberikan pemahaman ke sales atau ke tim kita untuk yang kerja secara benar,
tapi salesnya masih membangkang. Apa yang harus kita lakukan, Pak Eloy? Oh wow. Ya, jadi ini menuju kepada nomor satu dulu. Kenapa dia membangkang? Apakah memang itu karakter dasarnya? Atau ada sesuatu yang membuat dia membangkang itu loh. Begini Mas William, kadang-kadang kita menilai seseorang dari tips yang pertama dan yang kedua tadi loh, itu be very careful. Oke. Jadi periksa dulu nih, betulkah dia membangkang karena memang betul dia pembangkang, atau ada sesuatu yang kita lakukan, atau ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang membuat dia sebetulnya bagi dia itu sendiri bukan membangkang. Dia hanya mengatakan I'm fed up, I have enough, man too much gitu loh ya. Nah, tapi kalau memang bapak atau ibu yang bertanya merasa no, memang dia membangkang, maka yang kedua, maka kita perlu membuat yang namanya sales culture. Kami membantu klien-klien kami dengan namanya membentuk budaya sales. Apa itu? Well, yang namanya budaya itu adalah sama dengan kebiasaan. Masing-masing orang, Mas William, punya kebiasaannya. Ada orang yang terbiasa bangun pagi, tiba di kantor 10 menit sebelum kantor buka. Tetapi ada orang-orang juga yang terbiasa menunda bangun dan sampai di kantor 10 menit terlambat dari jam buka kantor. Itu kebiasaan. Yang namanya culture atau budaya adalah akumulasi dari kebiasaan individu di dalam tim sales tersebut. That's what we call culture. Now, kalau ada yang membangkang, itu berarti kan dia punya kebiasaan yang kita perlu perbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Ya bangun culture-nya. Nah, membangun culture ada 3 tahapan. Yang pertama adalah know, yang kedua adalah do, yang ketiga adalah be. Mulai dari know yang paling sederhana. Apa itu? Kebalikan dari membangkang apa? Kebalikan dari membangkang, let's say, well, follow the rules. Misalnya, ikutin aturannya. Nah, pertanyaannya adalah bapak atau ibu yang bertanya tadi, apakah sudah menyampaikan budaya itu kepada si sales yang membangkang tadi? Karena seseorang, gini pak atau ibu, si A bisa tidak melakukan apa yang ibu atau bapak inginkan, bukan karena dia tidak mampu dan bukan karena dia tidak mau. Simply karena dia nggak tahu bahwa itu yang Anda harapkan. So what do you want? Oke, saya maunya dia follow the rules. Ikutin peraturan yang ada. Oke, pertanyaannya, apakah sudah disampaikan? Sudah. Berapa kali? Hal-hal seperti ini, Mas William, kita perlu betul-betul pikirkan karena memang menjadi leader yang memimpin orang, ya memang itulah tantangannya untuk diulang dan diulang dan diulang lagi sampai kemudian orang yang tadi mulai memahami bahwa ini yang diinginkan oleh atasan saya dan perusahaan, dan pada akhirnya kalau Anda sudah melakukan dan memberitahukan dan tetap saja tidak selaras dengan apa yang Anda inginkan, maka siapkan bus lain untuk dia berpindah tempat. As simple as that pada akhirnya. Demikian Mas William. Semoga terjawab ya. Satu pertanyaan dari Ibu Citra di Kota Pekanbaru. Bagaimana menghadapi pemimpin yang suka berkata kasar dan tidak memikirkan perasaan orang lain? Saya staf sebuah perusahaan finansial, kata dia. Oke, dari Pekanbaru. Ibu Citra ya, atau Mbak Citra. Ini dari sisi stafnya yang menghadapi tadi pimpinan seperti itu. Ya, Mbak Citra, terima kasih sudah bergabung dan kami ikut berempati dengan apa yang Anda rasakan. Itu situasi dan lingkungan yang toksik ya namanya, sangat tidak baik. Dan ada 2 hal yang Ibu Citra bisa lakukan. Yang pertama adalah bentengin diri Anda dengan cara membingkai atasan yang kasar ini. Gimana cara membentengin diri Anda? Dengan membingkai bahwa apa yang dia lakukan karena dia tidak paham. He needs help.
Ini Oke. adalah seorang yang dikatakan sebagai pemimpin, but he is not a leader. Kebetulan saja dia menjadi pemimpin atau pemilik perusahaan itu. Loh, kenapa itu masih dilakukan? Karena be very careful, Bu Citra. Karena kalau tidak, itu akan merusak emosi Anda dan merusak citra diri Anda loh. Dan itu bisa membekas sampai bertahun-tahun kemudian, bahkan ketika nanti Anda sudah tidak berada di perusahaan itu lagi. So, bentengin diri Anda dengan membingkai kejadian itu supaya Anda tidak menjadi korban jangka panjang. Yang kedua, tapi sebisa mungkin ingatkan beliau. Nah, ini ada kalimat yang penting untuk Ibu Citra dengarkan ya. You teach people how to treat you. You teach people how to treat you. Artinya, Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Karena I guarantee you, orang yang kasar itu tidak kasar kepada semua orang di setiap waktu loh, Bu Citra. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengajarkan dia, don't treat me like that. Oke. Jangan perlakukan saya dengan cara seperti itu. Nah, itu membutuhkan keberanian. Nah, seringkali keberanian itu tidak hadir karena kita punya ketakutan-ketakutan tertentu. Apa itu? Nanti kalau dia marah, saya kemudian dipecat. Nah, di sini teosentrik masuk lagi, Mas William. Teosentrik itu berbicara begini. Apapun iman keyakinan Anda, jikalau Anda mengerjakan pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya, Tuhan tidak akan membiarkanmu meminta-minta roti di pinggir jalan. Dan bukan hanya dirimu, bahkan anak-anakmu tidak akan Tuhan biarkan meminta-minta roti. Jadi, do your best dulu. Dan kalau you do your best, Anda harus sadar bahwa Tuhan mencintaimu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang merendahkanmu, Anda tahu, this is not right. Dan karena itu, kirimkanlah pesan ketika dia mengatakan hal-hal yang tidak baik. Minimal tarik nafas and kirimkan pesan bahwa, bos, Pak, Bu, sorry loh. Ibu, Bapak, don't treat me like that. Saya tidak mau loh diberlakukan seperti itu. Saya ini orang yang dicintai Tuhan. Dan I don't know, bikinlah skripnya, bikin naskahnya. But again, kalimatnya penting sekali. Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukanmu. Betul. Demikian, Mas William. Semoga Ibu Citra atau Mbak Citra di Pekanbaru ini bisa memetik apa yang disampaikan oleh Pak Elo ya, dan yang sudah pasti kesabaran Mbak Citra ini sedang diuji ya. Jadi jadi sabar-sabar ya Mbak Citra ya. Kita hanya bisa menyampaikan, tapi ilmu yang lebih detailnya bisa menyaksikan kembali perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Ketik saja Smart Motivation. Terima kasih banyak Pak Elo atas waktunya. Terima kasih Mas William. Sayang sekali waktunya sudah habis. Untuk Anda semua, minggu depan akan dilanjutkan tips selanjutnya Smart Listeners. Sekali lagi Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluku. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.